وتب علي رب اغفر لي وارحمني علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي. الحمد لله رب العالمين. فاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أمواته وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى سيدنا المهاجرين إلى الله محمد بن سيدنا الرجل المقدم محمد بن علي بن علوي ثم إلى المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن سقاف ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل ثم إلى حبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله براس ثم إلى الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى الحبيب أنيس بن أبي الحبشي وإلى رب أحمد بن أبي الحبشي إلى روح الحبيب عبد الله محمد علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن بن سالم أمن الحبيب عبد الله بن الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب الكتب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من كثير من مثوبتهم وضاعف حسناتهم وأحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وبنية الشفاء إلى أخينا إيكا سوسانتو بن محمد سوبردي وإلى أخينا أريتا أوريلا Himawan wa ila akhina Isdratul Mahindra Kurniawati Cahyaningrum Kinan Al-Fariki Mahindra wa akhina Mahdi bin Abdullah Aidid ya Syafi ya Syafi ya Syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru sagaman wala alama ya Kafi ya Wafi ya Hamid ya Majid irfa'anhum kula ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshid al adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzak wa nasran min nasrik wa bahan bahaik ata'an min ata'ik hirasatan min hirasatik ta'idan ta'idika yadhal jalal wal ikram wa mawahibil idham as'aluka an takfiyahum min syarri kulli idhi syar innaka antallah khaliqal akbar ya Fattah iftah lana futuhal arifin futuhal mutlaq futuhal mubin tawil amarana في صحة وعافية يختم لنا بحسن إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab doa. Mungkin tinggal 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan kita menyelesaikan bab doa ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Halaman 241 ya, paragraf terakhir. Terakhir pembahasan kita, beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menganjurkan kita selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-lutuf wal afiyah wa salahil aqibah wal yas'alillah kullama yasha' mimma fihi ridhah min umuril akhirah wa dunya wa min kulli jalilin wa haqirin. Selalu meminta lutuf wal afiyah wa salahil aqibah, minta kelembutan dari Allah, minta keselamatan, meminta pengakhiran atau akibat atau dampak yang baik di kemudian hari. Kemudian selanjutnya di paragraf berikutnya wala yaghfal an aklil halal. Ini yang penting. Bagi mereka yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin doanya dikabulkan oleh Allah,
hendaklah mereka tidak lalai dari mengkonsumsi makanan yang halal. Makanan yang halal ini sangat penting sekali, karena berapa banyak orang menjaga rutinitas ibadahnya tapi tidak menjaga yang masuk ke dalam perutnya, dan itu bisa berpengaruh di dalam ibadahnya. Sebagian orang yang mengkonsumsi barang yang tidak benar, yang tidak jelas kehalalannya, apalagi yang jelas-jelas haram, menjadikan dirinya condong kepada hal-hal yang tidak benar. Dirinya berat melakukan amal taat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min haram an-nar aula lahu. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih pantas bagi daging itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penting sekali menjaga makanan. Dan di dalam riwayat, orang yang mengkonsumsi barang yang haram, dia sadar atau tidak sadar, sya'a am aba, kata Rasulullah. Dia menghendaki memakan barang haram itu, atau dia tidak menghendakinya tapi tetap masuk barang yang haram itu, maka barang yang haram itu tetap berpengaruh kepada badannya, akan melemah perbuatan taatnya dan condong kepada hal-hal yang tidak baik. Boleh jadi anak-anak kita di rumah, bukan anak-anak kita lah, insya Allah anak-anak kita selamat dari barang yang haram. Boleh jadi seorang anak atau seorang istri di rumah tidak mengetahui dari mana suaminya mendapat penghasilan. Kalau penghasilan itu dari jalan yang tidak halal, anaknya tidak tahu apa-apa, terkena imbasnya. Jadi rusak anak tadi akhlaknya, malas melakukan perbuatan taat dan condong kepada hal-hal yang tidak baik, dan orang tuanya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahibuz Zubat, kitab Zubat itu ya, dia mengatakan apa itu dia sebutkan, lupa saya, yuj'alu mithlul bina'i fawqa ma'in yuj'alu ma'a haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Setiap amal yang disertai dengan barang haram yang dimakan, maka pelaku amal tadi diumpamakan seperti orang yang membangun suatu bangunan di atas ombak yang menerpa. Kapan jadinya bangunan tadi? Tidak akan jadi. Tidak akan jadi bangunan tadi. Nah, orang yang beribadah terus zikir, sholat, ngaji, tapi makannya makan yang haram, kapan dia akan mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dia diumpamakan seperti orang yang membangun di tengah-tengah ombak yang menerpa. Nah, makanya menjaga makanan ini sangat penting sekali. Itu termasuk 7 anggota badan yang harus dijaga, yaitu perut. Dan itu berpengaruh kepada anggota badan yang lain. Begitu juga berpengaruh kepada doa. Fa inna min ahammi syara'itil istijabati doa, kata beliau, sesungguhnya merupakan syarat yang terpenting, ahammi syara'id, syarat yang terpenting agar doa itu diijabahi adalah aklul halal, memakan makanan yang halal. Kama warada fil hadis, hal ini seperti yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis as-sahih, hadis yang sahih. Tsumma dzakara ar-rajula, Rasulullah di dalam hadis itu menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar, seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh,
asy'atsa aghbara. Karena jauhnya perjalanan itu menjadikan rambutnya ini tidak tersisir dengan rapi, acak-acakan. Aghbar, wajahnya berdebu, karena di Arab sana orang kalau keluar pasti terkena debu pasir. Apalagi kalau perjalanan jauh di Indonesia saja wajah bisa berdebu ya, apalagi di Arab sana. Asy'ats aghbar, orang ini dalam keadaan lusuh. Yamuddu yadayhi ila sama, lalu orang itu mengangkat tangannya ke atas langit, kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia mengangkat tangannya ke atas langit, ya Rabb, ya Rabb. Sepertinya Nabi menggambarkan kondisinya yang sangat kritis. Orang kalau kondisinya sangat kritis itu kan biasanya doanya pasti mustajab ini ya. Dalam keadaan rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, tangannya menengadah ke langit, berdoa, ya Rabb, ya Rabb, minta pertolongan Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan itu makanan haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia kenakan adalah pakaian haram, pakaian hasil curian, pakaian hasil korupsi, pakaian maling jemurannya tetangga umpamanya, atau pakaian ngambil barangnya teman tanpa izin, itu barang curian. Kalau tidak mencuri, ghosab namanya. Ghosab, tahu tidak ghosab? Ghosab itu menggunakan barang seseorang tanpa izin, itu semi pencurian ya, tanpa izin. Tenang, ini punya teman saya. Dari mana kau tahu teman kamu itu rela? Sandalnya teman kulit dipakai ke kamar mandi. Tenang, ini teman saya pasti rela. Dari mana kamu tahu rela? Kalau dia rusak barangnya, dia nyesel. Sandalnya itu dipakai, sandalnya basah, setiap langkahnya dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sholat di masjid, sholat Jumat, sandalnya hilang. Kalau sandalnya hilang, pulang jalan. Kalau kamu sandalnya hilang, terus pakai sandalnya orang lain, kamu sama dengan pencuri sandal kamu. Sama dengan pencuri sandal kamu, sama-sama maling di matanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sah, inilah sandal saya dimaling. Maling sandal kamu itu bukan sandal yang kau gunakan, punyanya orang lain itu. Bahaya, dosanya besar. Kata Rasulullah ini, malbasuhu haram. Malbas itu pakaiannya, celananya, sandalnya, kaos kakinya, dari barang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia sehari-harinya ghudhiya, ghidha itu asupannya dari barang yang haram. Jadi sehari-harinya makan barang haram. Tangannya ke atas manggil Allah, tapi semuanya haram. Pakaiannya haram, makanannya haram, pemasukannya dari barang yang haram. Kata Nabi Muhammad, fa anna yustajaba lidzalik. Dalam riwayat, fa anna yustajaba lahu. Bagaimana mungkin doa orang itu dikabulkan, kata Rasulullah. Yang bicara siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu secara tidak langsung mengatakan tidak mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu diliputi barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khususnya di zaman ini ya, di zaman ini sucikan diri kita, keluarga kita dari pemasukan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman yang disebut di dalam riwayat, nanti akan tiba sebuah zaman tidak ada satu orang pun yang selamat dari barang syubhat. Itu barang kita ini, zaman kita ini ya. Kalau dia tidak langsung mengkonsumsi barang syubhat, dia terkena debunya syubhat. Debunya syubhat ini mampir ke perutnya. Nah, itu zaman kita ini. Nah, ya kalau kita tidak bisa selamat dari debunya,
selamatkan diri kita dari barang syubhatnya. Paling tidak kita tidak rela terkena barang syubhat tadi, karena sistem yang dibuat di zaman ini bukan sistem Islam. Sistem yang dibuat ini sistemnya non-muslim, sistemnya Yahud wan Nasara, yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rela sampai kalian mengikuti, kalian semua mengikuti millah mereka. Millah itu bukan agama. Kalau agama kita insya Allah kuat, tapi yang dimaksud millah di sini adalah sistem mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti sistem mereka. Nah, ini zamannya. Ini zamannya orang sholat, orang Islam jumlahnya paling banyak, di negara Islam jumlahnya paling banyak, tapi tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mengikuti sistemnya Islam, sistemnya orang non-muslim. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muhawwilil ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah kondisi kita menjadi kondisi yang lebih baik. Tapi doa saja tanpa ikhtiar kan tidak mungkin. Nah, mulai dari kita, makanya di beberapa pertemuan yang lalu, orang Islam itu jangan semuanya belajar fikih. Harus ada ahli ekonominya, harus ada ahli fisikanya, harus ada yang mengetahui akuntansi, kedokteran, dan mengetahui banyak ilmu, karena semua ilmu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, jika yang menuntut ilmu itu menunjukkan ilmunya untuk kepentingan Allah dan kepentingan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya orang Islam ini pinter-pinter tapi punya tujuan mengembangkan Islam. Jadi ilmunya bermanfaat untuk Islam. Nah, sekarang ini banyak ilmuwan-ilmuwan muslim tapi tidak punya tujuan mengembangkan Islam. Sudah dia hidup mengeruk kekayaan dunia yang nanti akan dia wariskan kepada anak-anaknya, tidak akan dibawa mati. Nah, makanya didik anak-anak kita menjadi orang-orang berilmu yang bermanfaat untuk Islam. Tidak semuanya berfatwa, ada bagiannya masing-masing. Wa qala ba'du salafi, sebagian para pendahulu yang soleh berkata, ad-du'a'u kal miftahi, doa itu seperti kunci. Gudangnya Allah Subhanahu wa taala, kuncinya doa. Kita kalau mau dapat perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya kuncinya. Kuncinya apa? Doa. Ad-du'a'u kal miftahi wa asnanuhu lugamil halali. Kunci itu ada giginya kan? Kunci itu kan ada geriginya itu. Kalau geriginya 3, kita punya kunci geriginya 4, padahal itu cocoknya giginya 3, ya tidak akan kebuka selama-lamanya. Atau kuncinya giginya 3, kita punyanya 1, kunci yang giginya 1, ya tidak akan kebuka selama-lamanya. Nah, apa geriginya kunci tadi? Supaya kita dapat kekayaan Allah Subhanahu wa taala, giginya adalah lugamil halal. Lugam itu kata jamak dari lugmah. Lugmah itu artinya suapan halal. Suapan halal itu giginya doa untuk membuka perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa suapan yang halal, maka doa kita seperti kunci tanpa gigi, tidak bisa membuka gudang kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa membuka gudang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali. Barang yang halal, dulu para sahabat Rasulullah SAW menjaga perutnya, dia memilih bersabar dalam keadaan lapar padahal dalam keadaan darurat ini.
Orang dalam keadaan darurat ini makan yang haram pun jadi halal. Kalau dalam kondisi darurat, indad darurah tubihul maharim atau tubihul makarih. Dalam kondisi darurat yang tadinya haram pun bisa jadi halal kalau itu bisa menyambung hidup secukupnya. Umpamanya kita terdampar di padang pasir dalam keadaan lapar, di depan kita hanya tersisa daging babi umpamanya atau daging anjing, haram hukumnya. Tapi karena dalam keadaan darurat dan kita tahu daging ini bisa menyambung hidup kita, kalau daging ini tidak bisa menyambung hidup kita, tidak bisa menyumbat rasa lapar kita, tetap haram kita makan. Tapi kalau kita tahu ini kalau saya makan ini bisa menyumbat rasa lapar saya, dibolehkan di dalam agama saya makan secukupnya untuk menyambung hidup. Lebih dari cukup jadi haram. Kalau lapar makan lagi, sudah cukup ini, padahal makan lagi. Kalau cukupnya 2 suapan bisa cukup untuk nyambung hidup, suapan ketiga jadi haram. Itu untuk kondisi darurat. Nah, para sahabat Rasulullah SAW dalam kondisi darurat pun mereka masih berpikir 1000 kali untuk menyentuh barang yang haram. Sehingga kita dapati seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, mereka semua adalah orang-orang yang wari'. Wari' itu yang berhati-hati mengkonsumsi barang yang syubhat, yang tidak jelas kehalalannya, apalagi yang jelas-jelas haram. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar pernah pembantunya Sayyidina Abu Bakar itu melihat Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan lapar. Dia pulang dari pasar karena tahu Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan lapar, dia kasihan. Di tengah-tengah perjalanan ada walimah. Orang undang-undang syukuran ini ya, ada walimah ini ya. Ini pembantu masuk, walimah itu kan memberikan orang kan, yang undangan itu diberi makan. Pembantu ini masuk mengambilkan sepotong roti untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Roti atau telur saya lupa itu ya, diambilkan, ya alhasil makanan lah, diambil dari walimah tadi, kemudian dia pulang, dihadiahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ambil roti tadi, dimakan. Baru beberapa suapan terperanjat ini Sayyidina Abu Bakar ini, kemudian tanya, dari mana kamu dapatkan ini? Ini dalam keadaan lapar nih ya. Kamu dapat makanan ini dari mana? Saya tadi lewat ada walimah, saya ambilkan. Langsung dia keluarkan makanan itu, tumpah sampai isinya, sampai mau sekarat. Dari takutnya dia kemasukan barang haram, segera ditumpahkan sampai kesakitan ya. Nah, kita tidak perlu seperti itulah, tidak mampu kita ya, tidak mampu seperti itu. Tapi lihat dia menjaga dirinya karena dia tahu saya ini tidak termasuk yang diundang, jadi makanan ini tidak halal untuk saya. Nah, berapa banyak orang di antara kita walimahnya siapapun di pinggir jalan masuk kita ya, mau diundang mau tidak diundang, sudah masuk bawanya lebih banyak daripada yang diundang ya. Makan di situ pulang bawa plastik lagi kita. Nah, padahal kalau pulang bawa plastik itu, yang dibawa di plastik itu halal apa enggak? Kalau dimakan di situ jelas halal. Kalau kita bawa pulang, kecuali kalau yang punya undangan merelakan, ayo bawa pulang, kita dapat izin baru kita bawa pulang. Nah, jangan masuk ke walimah atau ke tempat undangan yang kita tidak diundang, tidak boleh, kecuali atas izin. Kalau di dalam agama namanya tufaili. Tufaili itu tamu tak diundang. Nyerondol ini, tamu nyerondol. Namanya tufaili ya. Ada bahasannya di dalam agama ini ya. Ada bahasannya di dalam agama. Kita lanjutkan ini. Wa yanbaghi lil insan alla yaghfal 'anid du'a fi awqati syiddah war raha, dan dianjurkan bagi setiap manusia untuk tidak lalai selalu berdoa di waktu-waktu yang sulit dan di waktu yang lapang. Jangan berdoa hanya pada waktu sulit saja, pada waktu lapang dia lupa.
Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Kalau pasar sepi, masjid penuh, doa isinya orang nangis semuanya ya. Dolar naik ini, semua nangis, ya Allah. Penghasilan turun, nangis semua berdoa. Begitu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi darurat saja ingatnya kepada Allah. Qala alaihi salatu wassalam, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fish shiddah. Ini lihat, ini nasihatnya Rasulullah untuk Jabir bin Abdullah. Jabir itu pada waktu itu masih kecil. Jabir ini usianya panjang sampai 200 tahun lebih. Jabir bin Abdullah ini ya, 200 tahun lebih. Jabir bin Abdullah. Di masa Nabi dia masih kecil, masih belasan tahun. Seringkali dia bonceng ontanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu naik onta, Jabir itu ada di belakang membonceng Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah naik onta, Jabir itu di belakang. Nabi kemudian memberi nasihat, ya gulam, hai anak muda, aku nasihatkan kepada kamu. Di antara nasihatnya adalah ini ada di Arba'in Nawawi, nanti dibaca itu ya. Kata Rasulullah, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fish shiddah. Ya Allah, ini lihat ini nasihatnya Nabi Muhammad, ini indahnya luar biasa. Hei anak muda, kata Rasulullah, mendekatlah, kenalilah Allah, mendekatlah kepada Allah, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu engkau dalam kondisi lapang. Waktu engkau dalam kondisi lapang, sehat, seger badannya, uang ada, waktu melimpah, masih muda, kenali Allah, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati terus Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, sering berdoa, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, rajin ibadah. Ya'rifka fisyiddah. Nanti Allah akan kenal kepadamu saat engkau dalam kondisi sempit. Waktu engkau dalam kondisi darurat, kamu angkat tangan, ini yang sering minta ya. Suaranya sudah dikenali penduduk langit. Nanti pada waktu, kapan waktu yang paling sulit itu? Waktu yang paling sulit itu kapan? Waktu corona. Kapan waktu yang paling sulit? Waktu nyawa kita sampai koror. Itu yang paling sulit. Nanti ketika nyawa kita sudah sampai kerongkongan, mau keluar, kita nyebut nama Allah, Allah mengenali kita, selamat kita. Tapi bagaimana caranya Allah mengenali saya pada waktu yang sulit? Dalam kondisi apapun, kesulitan apapun ini. Yang saya katakan tadi yang paling sulit gitu ya. Tapi kan manusia dalam hidup juga mengalami kesulitan. Bagaimana caranya dalam kondisi sulit itu, begitu saya ngangkat ke langit, Allah langsung memperhatikan saya. Kalau mendengar pasti Allah Maha mendengar, tapi diperhatikan enggak? Belum tentu. Siapa kamu diperhatikan ini? Caranya mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu kita sekarang ini sehat, masih punya umur, masih dikasih kesempatan hidup, masih bisa nyebut, gunakan kesempatan itu untuk mendekat kepada Allah. Ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fish shiddah. Berapa banyak orang seperti Fir'aun. Fir'aun itu dikasih kesempatan berapa kali sama Allah? Dikasih kesempatan berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sama Allah itu berbicara kepada Nabi Musa setelah Fir'aun mengaku dirinya ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Ngaku dirinya Tuhan Fir'aun ini ya. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Musa, idhab ila Fir'aun faqula lahu qawlan
layyinan la'allahu yatadzakkar au yakhsha. Bayangkan ini rahmatnya Allah ini ya, kepada Fir'aun ini yang ngaku dirinya Tuhan. Musa, pergi temui Fir'aun, ingatkan Fir'aun ini dengan halus, lemah lembut. Jangan kau bentak, jangan kau kasar kepada Fir'aun. Ini Fir'aun ini ya, jangan kasar, jangan kau bentak, jangan kau permalukan dia di depan rakyatnya, jangan dipermalukan, tidak boleh. Tapi dalam keadaan layyinan, lemah lembut, rahmat kepada Fir'aun. Boleh jadi kalau engkau lemah lembut itu, nanti Fir'aun itu jadi ingat, jadi luluh hatinya, dia ingat kepadaku, mau kembali kepadaku. Padahal Allah tahu tidak Fir'aun itu matinya bakal tidak beriman, tahu Allah. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi Musa untuk bersikap seperti itu. Allah memberi kesempatan kepada Fir'aun. Nabi Musa mengingatkan dengan lemah lembut, dikasih peringatan oleh Allah, didatangkan bencana demi bencana, sungai Nil jadi darah, keluar katak sebanyak-banyaknya, belalang merusak tanamannya, wabah bermacam-macam, supaya Fir'aun itu ingat. Sampai Fir'aun itu dalam riwayat disebutkan dia kewalahan, mati semua ternak rakyatnya, mau minum sungai Nil jadi darah. Ini Musa ini tidak main-main berarti ini, Fir'aun ini ya. Akhirnya dia, sungai Nil, sungai itu kering, sungainya ini kering, sebagian sungai Nilnya jadi darah, sebagian dalam riwayat disebutkan sampai kering, tidak ada air lagi. Orang mati kehausan, ternak mati kehausan. Datang Fir'aun itu kepada Nabi Musa, kemudian berbisik kepada Nabi Musa, malu sama rakyatnya kan dia. Hei Musa, dalam riwayat bukan dia berbisik kepada Musa. Fir'aun itu turun ke dasar sungai tadi, karena sungainya sudah kering kan, turun sampai dasar sungai, kemudian dia letakkan pipinya di dasar sungai itu, Fir'aun ini. Kemudian dia mengucap sambil berbisik supaya rakyatnya tidak dengar. Hai Tuhan Musa. Jadi yang dipanggil Allah itu ya. Tapi dia tidak mau nyebut Tuhanku ini. Gengsi ini ya. Gengsi sudah mau terdesak itu masih gengsi dia. Hai Tuhannya Musa, kalau engkau jalankan lagi ini air sungai ini, kalau engkau munculkan lagi, aku akan jadi orang yang beriman. Selesai dia mengucapkan hal itu, memancar air, keluar air, kembali deras, sungainya kembali naik volumenya, mulai penuh. Fir'aun itu keluar, rakyatnya semua mengatakan, engkau Tuhan kami, hai Fir'aun. Masuk ke dasar sungai, langsung air memancar, tidak tahu ini senjatanya, padahal manggil Allah subhanahu wa ta'ala. Kata rakyatnya, engkau Tuhan kami. Lupa lagi dia ngaku dirinya, ya aku Tuhan kalian. Nah, dikasih kesempatan berkali-kali, sudah tenggelam, mati dia, sudah arwahnya sudah sampai kerongkongan, baru dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Kata Allah, al-an, sekarang baru kamu ngucap, kemarin kamu saya beri kesempatan itu kemana? Kok sekarang dalam kondisi terdesak mau minta perhatianku? Kata Allah, hari ini aku lupakan kalian seperti kalian melupakan aku. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, memang pantas dilupakan. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang dilupakan oleh Allah. Hari syiddah itu, ya'rifka fi syiddah, yang paling sulit waktu nyawa di kerongkongan, waktu hari kebangkitan, waktu hari hisab, waktu amalan kita ditimbang, waktu kita berjalan melewati titian di atas jahanam, itu hari yang paling sulit. Corona ini tidak ada apa-apanya ya, gunung gempa tidak ada apa-apanya. Ini gempa baru berapa minggu yang lalu, baru gempa sedikit aja kita sudah lari semua keluar. Belum nanti kiamat, itu hari syiddah itu.
Mudah-mudahan kita semua diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, semuanya, keluarga kita, semoga seperti halnya kita dikumpulkan di tempat ini, dikumpulkan kita di dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ya'rifka fi syiddah. Nah, ini kuncinya ini. Kalau mau doanya cepat terkabul, dalam kondisi lapang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id wal kurab, siapa yang menginginkan Allah mengijabahi doanya pada saat dia dalam kondisi sulit dan susah. Kurab itu kurbah, dalam kondisi susah. Kalau dia ingin Allah mengijabahi doanya pada saat dia dalam kondisi darurat, dalam kondisi susah, fal yukthir minad du'a fi halatir raha, maka hendaklah dia memperbanyak doa pada waktu lapang. Baca wiridnya jangan kalau terlilit hutang saja. Waktu punya utang tidak bisa bayar baru cari wirid, bukunya baca wirid pagi. Subhanallah, subhanallah. Pada waktu dia hidupnya lapang, la wirid wala sunnah wala, tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu dia terdesak, baru dia ingat wirid, baru dia ingat tasbih, tahmid, la haula wala quwata illa billah, sholawat kepada Rasulullah SAW. Sunnah, qobliyah, zuhur, ba'diyah, zuhur, duha, waqiah, semua dibaca semua dia. Doa mau kamar mandi, keluar kamar mandi, semua dia amalkan. Nanti begitu selesai lagi, lunas utangnya, hilang lagi. Wiridnya hilang, doanya hilang, sunnahnya juga hilang. Ibadahnya tergantung saldo ini ya. Saldo naik, ibadahnya hilang. Saldo turun, ibadahnya kenceng. Kayak seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, orang zaman sekarang begitu lihat orang qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, wah ini masalahnya besar ini ya, masalahnya ini kritis ini dia nih ya, qobliyah 4, ba'diyah 4, karena urusannya uang semuanya. Nas'alullah al-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Wabil jumlah, kesimpulannya, fad-du'a min a'zami ma an'ama Allah bihi ala ibadihi. Doa itu adalah nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nikmat yang paling agung dari Allah, doa ini. Bagaimana demikian? Ketika Allah amarahum wa haradhahum alaih, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya dan memotivasi hambanya untuk meminta kepadanya. Bayangkan, apa tidak luar biasa ini? Ini nikmat yang luar biasa. Kita diperintah oleh Allah, minta kepadaku, minta kepada Zat yang maha kaya dan maha dermawan. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau kita tidak diperintah oleh Allah, malu kita. Siapa yang tega meminta kepada Allah dengan lisan yang setiap hari durhaka kepadanya? Ini tangan kita ini setiap hari durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita angkat tangan minta kepada Allah. Kalau tidak diperintah oleh Allah, malu. Kamu berdoa kenapa? Ya, saya berdoa ini karena diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diperintah, malu saya, tidak pantas mulut saya ini minta kepada Allah. Nyebut namanya Allah tidak pantas. Tangan saya menengadah kepada Allah, padahal di belakang itu saya berbuat yang menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Malu saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap memerintahkan kita untuk meminta dan memotivasi kita untuk meminta terus kepada Allah. Jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat agung. Bukan cuma itu,
Bukan cuma Allah memerintah dan memotivasi kita untuk berdoa, bahkan hatta innahu azza wa jalla yaghdabu ala man lam yas'alhu. Bahkan Allah marah, murka kepada hamba yang tidak mau meminta kepadanya. Ya Allah, ruginya orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hamba yang tidak meminta, tidak berdoa, Allah itu justru marah kepada hamba ini. Kalau manusia, ada orang tidak minta, ya alhamdulillah malahan. Deg-degan dia kalau ada pengemis lewat, aduh mudah-mudahan tidak kelihatan ini, mudah-mudahan tidak kelihatan ini ya. Kalau bisa disimpan semuanya hartanya, jangan sampai terlihat dia ini punya harta. Kalau ada orang tidak minta, seneng dia. Manusia yang paling dermawan saja, kalau kita terus minta, hari keempat tangannya gini, minta lagi kamu, ha? Bisa dipukul kita, minta terus setiap hari. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita terus meminta, semakin kita dapat perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini min a'zamin ni'am, termasuk nikmat Allah yang paling agung. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man lam yas'alillah ta'ala yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama yanbaghi lil insan ay yad'u li nafsihi bil khair wa bin najati minasyarri, yanbaghi lahu ay yad'u bi mithli dzalika liwalidayhi wa li ahbabihi wa lil muslimin. Seperti halnya manusia itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kebaikan untuk dirinya, keselamatan dari keburukan, minta untuk dirinya, maka dianjurkan juga manusia itu tidak egois. Minta juga dia berdoa pertama untuk kedua orang tuanya. Karena yang paling berjasa di dalam hidup kita ini adalah orang tua kita. Doa untuk kedua orang tua kita, untuk orang-orang yang mencintai dia atau dicintai oleh dia, orang-orang yang dia cintai. Berdoa untuk istrinya, berdoa untuk anaknya, berdoa untuk saudara kandungnya, berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan doa untuk dirinya sendiri. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Kamu di dunia ini kamu dapat rumah bagus sekali, makan enak, orang tua kamu tinggal di gubuk tidak makan. Bisa kamu makan? Bisa tidak? Tidak mungkin enak makan rasanya. Yang paling enak itu makan tidak makan kumpul. Itu paling enak itu ya. Kalau orang Jawa bilang mangan ora mangan kumpul, itu paling enak. Makan nasi, kecap, tempe, tapi kalau kumpul bareng itu enak daripada makan daging kambing segini, daging makanan yang mewah, tapi makan sendiri, keluarga kita kelaparan. Ya Allah, tidak ada rasanya ini, tidak nikmat ini. Nah sama seperti itu. Nanti penduduk surga, salah satunya ketika dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia cari apa? Orang-orang yang di sekitarnya dulu di dunia. Kanan kiri dia lihat, bapaknya ada di situ enggak? Ibunya ada di situ enggak? Anaknya, istrinya. Dia lihat saudara-saudaranya. Dulu waktu marem di masjid, ada di situ enggak? Kalau enggak ada dia, enggak, nikmat saya, enggak kenal ini sama orang-orang ini. Minta sama Allah, ya Allah, dulu teman-teman saya di mana? Teman-temannya ini ada yang dimasukkan ke surga berkat orang-orang ini. Karena Allah mau menyempurnakan kenikmatannya di surga, teman-temannya yang surganya di bawah diambil sama Allah, dikumpulkan. Karena orang ini. Kadang-kadang seorang bapak
diangkat derajatnya oleh anaknya, kadang-kadang seorang anak diangkat derajatnya oleh bapaknya. Kadang-kadang seorang suami diangkat derajatnya oleh istrinya, kadang-kadang istri diangkat derajat oleh suaminya. Dikumpulkan, karena paling enak itu kumpul. Nah, makanya Allah itu memerintahkan kita untuk bareng-bareng, bukan sendirian. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Kalau kalian selamat sendiri, sumpek kalian nanti. Tidak enak. Di surga ini nanti nikmat yang paling besar, nikmat materi yang paling besar itu duduk ngobrol ala sururin mutaqabilin. Itu kan di Al-Quran disebutkan di dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan tuh berbuat apa? Ngelamun. Apa main HP? Di surga tidak ada HP ya. Bertelekan di dipan-dipan ala sururin mutaqabilin yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dikasih kopi surga ini ya. Apa namanya? Yang mengedarkan kopi itu pemuda-pemuda surga. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu lihat pemuda-pemuda itu dari gantengnya dia seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Tapi nikmatnya apa? Duduk berhadap-hadapan ngobrol. Di surat Al-A'raf disebutkan juga, nanti ketika ngobrol-ngobrol, dulu kita di dunia punya teman si fulan itu kok tidak ada di sini ya? Di mana ya? Dicari. Karena kumpul itu paling enak. Nah, jadi kalau masuk surga jangan egois. Tetangga-tetangga kita didoakan. Yang dulu ngobrol ketika di dunia, doakan semua. Didoakan, sebut namanya. Kamu dulu ketika dunia, saat saya paling asyik duduk sama anak-anak saya. Doakan dia supaya masuk surga. Kalau enggak kamu nanti sumpek di surga. Lu sudah di surga bisa sumpek, bisa. Di surga tidak ada takut, tidak ada khawatir. Tapi bisa sedih juga masihan di surga. Kalau dia lihat tidak ada keluarganya di sana, bisa sedih. Makanya didoakan. Anak-anak kita doakan. Mudah-mudahan termasuk penduduk surga semuanya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan kita yang mendoakan anak kita, terus apa lagi? Anaknya sendiri ini malas nyebut namanya. Ya Allah, ini kebangetan ini orang tua ini ya. Anaknya sendiri tidak pernah disebut namanya di dalam doa. Sebut namanya di dalam doa. Fulan bin Fulan. Sebut nama di dalam doa. Saudara-saudara kita, orang tua kita, sebut di dalam doa kita, terutama di waktu sholat tahajud. Di waktu sholat tahajud. Begitu juga jangan lupa doa untuk orang-orang Islam pada umumnya. Walil muslimin. Doakan Allahumma hdi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Terus doakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, kalau ada salah satu umat Nabi Muhammad dapat hidayah karena doa kita, yang tadinya sholat, yang tadinya tidak sholat, tahu-tahu sholat karena doa kita ini. Setiap dia sholat kita dapat pahalanya. Kita punya saham di sholatnya dia ini, tanpa mengurangi pahalanya dia. Nah, kalau mau hidup enak, hatinya bersih, tidak punya permusuhan sama siapapun, sering mendoakan orang. Kalau lewat rumah tetangganya ada yang non muslim, tidak usah angkat tangan, tidak apa, doa dalam hati aja, ya Allah beri hidayah kepada rumah tangga ini supaya bisa mengenalimu ya Allah, mengenal Nabimu Muhammad SAW. Lihat ada perempuan jalan masih hamil, ya Allah beri kesehatan ibunya, anaknya, nanti kalau lahir anaknya jadikan anak yang soleh, jadi buah hati, buah mata hati orang tuanya, jadi kecintaanmu, jadi kecintaan Nabimu Muhammad SAW.
lihat ada orang jualan di pinggir jalan, ya Allah jadikan rezekinya melimpah, berkah, manfaat buat dia. Terus berdoa. Nanti malaikat walaka mithil, kamu juga dapat itu, kamu juga dapat itu, dan doanya pasti kabul. Kalau lihat ada orang di luar tidak sholat umpamanya, jangan dikutuk. Ada orang tidak sholat tambah dikutuk, tambah setan seneng, temennya setan itu tambah banyak. Angkat tangan, ya Allah beri hidayah supaya mereka ini mau sholat. Kalau lihat ada anak-anak muda di pinggir jalan umpamanya, kita lihat berbuat sesuatu yang lalai, doakan supaya dia ini mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti Ma'ruf Al-Karhi itu ya. Ma'ruf Al-Karhi itu dalam kitab disebutkan jalan di pinggir pantai bersama murid-muridnya ini ya. Ada kapal berlabuh, di kapal itu terlihat ada orang senang-senang, ketawa-ketawa, mabuk-mabukan. Ada wanita yang berjoget, terus gambus dan lain-lainnya ini ya. Pokoknya lalai lah. Murid-murid yang di belakang geram semua ini ya. Ustadz, doakan biar mati semua itu orang-orang ini. Orang-orang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, biar mati cepat semua itu. Jadi bumi ini isinya orang-orang soleh gitu ya. Ini di kitab ini disebutkan seperti itu. Ma'ruf Al-Karhi itu jalan, muridnya, Ustadz, doakan, ud'u alaihim, doa kejelekan buat mereka, biar bumi ini diisi orang-orang soleh. Ma'ruf Al-Karhi itu kemudian berhenti, wali ini, Ma'ruf Al-Karhi ini salah satu kekasih Allah SWT. Dia berhenti kemudian angkat tangannya, aku berdoa kalian yang amin ya. Siap, semangat semua ini, doanya wali, siap semuanya. Allahumma kama farihtahum fid dunya fafarrihhum fil jannah. Doanya dia, ya Allah, seperti halnya kau buat mereka ini bersenang-senang di dunia ini, jadikan mereka nanti di surgamu dalam keadaan senang. Kaget muridnya tidak jadi amin semuanya. Ini doanya apa nih, orang ahli maksiat kok. Nah, berhenti loh, Ustadz kok doanya seperti itu? Ya, biar mereka senang, kesian saya melihat mereka kalau kesenangnya cuma di dunia, ketawanya cuma di dunia, kasihan saya. Jadikan ketawanya terus sampai nanti masuk surgamu. Tidak lama orang-orang dari kapal itu lihat Ma'ruf Al-Karhi dari gelandang kapal itu, lari semua, laki perempuan turun menghampiri Ma'ruf Al-Karhi, sujud di depannya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabul doanya. Nyambung ini, senengnya sampai di surga. Coba kalau didoakan mati, setan temennya banyak di neraka ini. Nah, zaman sekarang ini banyak orang yang memperbanyak tentaranya setan di neraka ini ya. Sedikit-sedikit neraka ini ya. Semua di neraka, yang di surga dia tok ini ya. Yang di surga cuma dia, padahal surganya Allah itu besar. Jangan gampang-gampang nyebut neraka. Neraka itu serem. Nanti balik ke kita sendiri nanti. Naudzubillah min dzalik. Doakan orang semua masuk surga. Semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wal yahdhar kullal hadari minad du'a'i bisyarri ala nafsihi aw ala auladihi aw ala malihi aw ala ahadin min ibadillah. Lihat ini. Berhati-hatilah, sangat berhati-hati. Ihdhar kullal hadar. Hati-hati dan sangatlah berhati-hati dari perbuatan berdoa keburukan. Hati-hati untuk dirimu, jangan pernah doa keburukan untuk diri kamu. Nah, orang kalau sudah putus asa bisa doa keburukan untuk dirinya ya. Atau bersumpah atas nama dirinya. Kalau ini mati pun saya berani. Waduh, kenapa kamu harus merisikokan diri kamu? Neraka saya kalau salah.
Astagfirullahaladzim. Hati-hati, jangan main-main. Ini neraka itu, kamu kalau mau nyebut neraka itu ingat-ingat kompor di dapur aja lah. 1 jam aja tidak tahan di dapur, tidak usah nyentuh apinya. Kok nyebut neraka itu seakan-akan mainan? Tidak ada yang tahan, tidak mungkin tahan kita ini di neraka. Hati-hati, jangan suka nyumpahi diri kita sendiri. Hati-hati, jaga lisan ini. Hati-hati, jangan doa keburukan untuk diri kamu, dirinya, au ala auladihi, atau atas anak-anaknya. Hati-hati, nanti jadi betul. Dan kamu punya andil nanti. Ada anaknya tidak bisa diam, monyet, jadi monyet betul nanti dia. Tingkahnya jadi monyet ini ya. Anak tidak tahu diatur, tidak punya aturan, betul nanti. Jangan biasakan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dulu orang-orang tua kita, kalau kita lihat sendiri, kalau anak-anak lihat ada anak-anak nakal, mesti mereka itu Allah yahdik, sama marah itu ya. Allah yahdik ya waladi. Apa artinya Allah yahdik? Matanya melotot, tapi yang keluar Allah yahdik gitu. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu ya anakku. Kabul doanya, sama marah soalnya ya, sama pegel dia ini ya. Allah yahdik ya waladi. Allah yahfazuk. Atau masyishar. Tidak ada keburukan, masyishar. Tidak ada keburukan. Allah yahfaz. Semoga Allah menjaga. Yang keluar dari lisannya tetap kata-kata bagus. Ini. Kalau yang keluar himar, keledai, jadi keledai anaknya. La ilaha illallah. Kaleb, anaknya dibilang kaleb, anjing kaleb itu. Jadi anjing betul nanti dia tingkah lakunya. Dikutuk sama orang tuanya sendiri ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya nanti jadi penyebab anaknya seperti itu. Khususnya ibu. Keluarkan kata-kata, selalu jaga kata-kata yang keluar dari mulutnya yang ditujukan kepada anak-anaknya. Au ala malihi, atau kepada hartanya. Wah, harta atau kerjaannya, kerjaan tidak laku-laku, tidak laku betul. Kamu yang berdoa seperti itu, selalu berpikiran yang positif, selalu berpikiran yang positif, minta yang positif, selalu punya prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Prasangka baik. Jangan baru mau keluar dari rumah, nanti kalau keserempet gimana? Keserempet betul. Terus nanti kalau keserempet ya, wah jangan-jangan saya kasyaf. Itu kepala kamu sendiri, bukan kasyaf, doa kamu itu. Selalu punya pikiran yang positif, jangan punya pikiran yang negatif. Wa in zalamahu, jika ada au ala ahadin min ibadillah, atau berdoa keburukan pada salah satu dari hamba Allah. Jangan. Wa in zalamahu falyakil amrohu ilallah. Jika hamba tersebut menzalimi dirinya, kalau menzalimi gimana? Kita tidak boleh mendoakan keburukan untuk orang. Tapi kalau ini orang yang zalim, kata Habib Abdullah Haddad, walaupun hamba tersebut menzalimi kamu, jaga lisan kamu dari berdoa keburukan untuknya. Apalagi yang tidak berbuat zalim. Ada orang kita tidak kenal, ketemu nggak pernah, cuma lihatnya di televisi, karena mengikuti gosip, angkat tangan kita, mudah-mudahan ini matinya cepat, ini dosa kita, nanti dituntut kita di hadapan Allah SWT. Ketemu juga tidak pernah sama orang itu, mau minta maaf gimana kita? Mau minta maaf gimana? Nah, berapa banyak orang sekarang kemakan gosip, berita hoax, broadcast, berdoa untuk orang yang dia ketemu saja tidak pernah. Ya Allah, nanti terus mau bagaimana dia di hadapan Allah SWT? Jaga lisan ini ya. Ini kehancuran, banyaknya orang masuk neraka nanti karena dia tidak bisa menjaga lisannya.
walaupun dia berbuat zalim kepadamu, jangan engkau gampang mendoakan keburukan kepadanya. Kalau Habib Abdul Haddad, walaupun dia berbuat zalim, jangan kau doakan keburukan untuknya. Karena itu bukan kebiasaan yang baik, berdoa keburukan itu. Wal yardha binusratillah ta'ala lahu. Terus kalau dia berbuat zalim, saya harus bagaimana? Falyakil ilallah amrohu. Pasrahkan kepada Allah perkaranya. Ya Allah, ini orang berbuat zalim kepada saya, aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Engkau saja yang memutuskan. Dan pasrahkan, biar Allah yang menghukum nanti. Rela biar nanti Allah yang atur. Saya tidak mau berdoa keburukan, biar Allah nanti yang atur. Kalau mau diberi hidayah terus dia minta maaf, ya saya maafkan. Tapi kalau dia tidak mau minta maaf, tidak mau memberi, tidak mau berubah kezalimannya, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Engkau yang mengatur segala-galanya. Ini lebih baik daripada kita berdoa keburukan. Lebih baik lagi kita mendoakan kebaikan untuk dia. Ada orang berbuat zalim kepada kita, kita berdoa baik untuk orang tersebut, seperti perbuatan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Rasulullah SAW. Wafil hadis, di dalam sebuah hadis diriwayatkan, man da'a ala man zalamahu faqad intasar. Nah, lihat ini ya. Di hadis ini disebutkan, siapa berdoa keburukan bagi mereka yang mendolimi dirinya maksudnya. Siapa yang mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi dirinya, faqad intasar, maka dia sudah mendapat kemenangan. Apa maksudnya? Maksudnya lunas. Kalau dia berdoa keburukan untuk orang yang berbuat zalim kepadanya, maka tunai kedzalimannya sudah selesai, dia tidak dapat pahala nanti di akhirat. Dia yang dizalimi ini tidak dapat pahala apa-apa di akhirat karena sudah ditunaikan di dunia. Milih mana? Ditunaikan di dunia atau kita dapat pahala di akhirat? Nah, ada orang yang enggak, milih tunai di dunia, jadi pahala buat dia tidak ada artinya nanti di akhirat. Pahala di akhirat jauh lebih besar. Ini bukan berarti kita tidak boleh menuntut keadilan loh ya. Tuntut keadilan boleh. Kalau kita dizalimi seseorang, harta kita dirampas umpamanya, bukan kita diem aja, ya sudah nanti di akhirat. Tidak boleh kita menuntut, tapi kita tidak mendoakan keburukan. Kalau dia mau meminta maaf, kita maafkan. Kalau minta jalan damai, tidak ruwet-ruwet di pengadilan, ya sudah kita maafkan, tidak kita persulit. Nah, ini jalan orang yang bajik, jalan orang-orang yang dicintai Allah seperti itu. Tidak suka keributan, meributkan hal-hal yang materi, tidak suka meributkan hal-hal yang duniawi. Wala khair fid du'a bisyarr ala zalim wala ala ghairihi. Dan berdoa keburukan bagi orang yang berbuat zalim atau selainnya itu tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada pahalanya. Kita berdoa keburukan untuk orang yang berbuat zalim, tidak ada pahalanya sama sekali. Jadi hampir-hampir disebut perbuatan sia-sia. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad di kitab yang lain, melaknat setan itu tidak ada pahalanya. Jadi kalau kita pegang tasbih, Allah ya la'an iblis, Allah ya la'an iblis, padahal Allah melaknat iblis enggak? Allah kan melaknat iblis. Kalau kita la'natullah iblis, la'natullah iblis, la'natullah iblis, betul enggak? Betul, karena jelas iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi ini termasuk perbuatan sia-sia, karena tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, tidak ada pahalanya sama sekali, kecuali kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu ada pahalanya.
wal yaj'al badal doa, dan hendaklah dia menjadikan menggantikan doa keburukan ad-doa alaih badal doa alaih ad-doa lahu. Ini yang saya sebut tadi. Dan hendaklah dia mengganti doa keburukan untuk orang itu yang berbuat zalim kepadanya atau yang tidak berbuat zalim kepadanya, diganti dengan doa kebaikan. Untuk orang yang berbuat zalim kita doakan kebaikan supaya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan mendatangkan hikmah yang lebih besar daripada kita ini marah-marah yang tidak ada manfaatnya. Kama hiya sifatu ibadillahir ruhama, seperti yang dijelaskan tentang sifat-sifatnya, perangainya, akhlaknya hamba-hamba Allah yang rahim, hamba-hamba Allah ar-ruhama wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ini hambanya ar-rahman, hamba-hambanya Tuhan yang maha pengasih. Itu ciri-cirinya kalau jalan di muka bumi Allah haunan, rendah hati, tidak membusungkan dada, tidak egois, jalan mau menang sendiri, lampu merah mau paling pertama, ada orang berhenti kelamaan sedikit di klakson, haunan, sabar dia. Sabar. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang bodoh yang tidak tahu akhlak di sekitarnya, di kanan kirinya, memaki dia, mengusik dia, qalu salaman, salaman, sejahtera buat kalian. Tidak dibalas sama dia. Kalau dimaki dia tidak pernah balas. Ini hambanya ar-Rahman. Kita mau jadi hambanya ar-Rahman atau hamba as-syaitan? Kalau hamba as-syaitan, ada orang maki kita balas, makinya 3 kali. Ada orang mau ngambil jalan kita ambil jalannya 3 kali, lebih parah itu ya. Itu bukan hambanya ar-Rahman. Hambanya ar-Rahman ini selalu mengalah, selalu rendah hati, memasrahkan hukum kepada Allah, mendoakan yang baik-baik, tidak mendoakan yang buruk-buruk. Jadi kalau ada orang mendoakan yang buruk-buruk, itu bukan ciri-ciri hamba ar-Rahman, kecuali kepada dalam situasi-situasi tertentu yang jelas. Nabi pernah berdoa keburukan, pernah enggak Nabi? Pernah. Nabi itu pernah berdoa keburukan. Berdoa keburukan untuk sekelompok kaum yang menyembelih sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jelas ini ya. Ini situasinya situasi perang, jelas. Hitam putih, bukan abu-abu. Kalau situasi abu-abu lebih baik kita diam. Yang betul mana, yang salah mana, yang musuh mana, yang teman mana, diam, itu lebih selamat. Tapi kalau situasinya jelas, Nabi dengan orang-orang musyrik, itu jelas. Situasinya jelas. Orang-orang musyrik itu berbuat jahat, perang, harbi, bawa pedang, perang dia. Bukan mengata-ngatai, tapi perang, membunuh. Jadi Nabi diminta mengutus 12 guru untuk mengajarkan Al-Quran di kampungnya. Nabi memilih beberapa sahabatnya, 12 sahabat dipilih oleh Rasulullah yang pandai dalam membaca Al-Quran, diutus sampai di sana dibunuh semuanya, disembelih. Salah satu di antaranya ada yang bernama Hubaib. Hubaib ini tidak dibunuh tapi dijual ke orang-orang musyrik Mekah karena dia waktu perang Badar membunuh banyak pahlawan-pahlawan musyrik. Dijual di sana, ditahan berbulan-bulan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, biar mati kelaparan maksudnya. Penjaganya penjara itu masuk, dilihat Hubaib itu masih duduk tasyahud, di sebelah kanan kirinya ada anggur, ada buah-buahan. Kaget ini, siapa ini yang masukkan makanan? Yang megang kunci dia sendiri, tidak ada yang megang kunci ini ya.
Waktu dibuka, min aina laka hadza? Kamu dapat dari mana nih buah-buahan anggur ini? Kata dia, hadhihi min indillah. Seperti jawabnya Maryam kepada Zakaria ini ya. Kalau umat terdahulu saja dapat buah-buahan dari langit, apalagi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bilang hadhihi min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Fresh dari langit ini turun buah-buahan buat saya. Dijawab setelah tasyahudnya. Habis itu Hubaib itu letakkan di satu tempat tinggi, dibisikkan kepada anak-anak kecil Mekah, itu yang membunuh bapak kamu dulu, dilempar batu sampai berdarah muka. Kemudian setelah mau dihukum, mau dipancung atau mau digantung, saya lupa, Hubaib itu minta izin terlebih dahulu. Saya minta izin, saya ingin sholat 2 rakaat. Sholat diizinkan, sholat 2 rakaat. Sholatnya agak panjang. Setelah salam, Hubaib ini berkata kepada orang-orang itu, musyrik itu, jangan kalian kira sholat saya lama ini karena saya takut kalian hukum mati. Tapi ini sholat yang paling nikmat yang saya rasakan seumur hidup saya. Jadi makanya saya agak lama tadi itu karena saya merasakan kenikmatan. Padahal sebentar lagi mau mati nih ya. Kalau kita mau ada ujian aja, sholatnya langsung tidak khusyuk ini. Hubaib ini sholat paling nikmat. Akhirnya ditawarkan kepada Hubaib ini, Hubaib, bagaimana menurut kamu kalau sekarang kami bebaskan kamu, tapi syaratnya kamu kembali ke Madinah, kamu culik Muhammad SAW untuk menggantikan posisimu sekarang di sini. Kamu tidak jadi kami hukum mati, tapi kamu gantikan posisimu dengan Muhammad SAW. Kata Hubaib, demi Allah, kalau saya ada di tiang gantungan ini, lalu saya mendengar kabar bahwa Muhammad SAW kakinya tertusuk duri saja, saya tidak ridho, saya tidak rela. Bagaimana kalian minta menggantikan posisi saya? Itu akhir kata-kata Hubaib, dibunuh dia. 12 guru mati semuanya. Terdengar kabar sampai telinga Rasulullah SAW, marah Nabi Muhammad SAW. Marah karena Allah, bukan karena hawa nafsunya, bukan karena egonya, karena kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan pendapat pribadi, tapi kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat itu Nabi membaca kunut nazilah 40 hari berturut-turut. Tidak putus, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Setiap rakaat terakhir rukuk Nabi membaca kunut nazilah namanya, bukan kunut subuh. Kalau kunut subuh dibaca setiap hari di waktu subuh, kunut nazilah cuma 40 hari. Nah, karena ini kemudian ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat kunut subuh itu ada atau tidak. Ada yang berpendapat cuma 40 hari. Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat yang 40 hari itu kunut nazilah. Kalau kunut subuh dibaca terus oleh Rasulullah SAW. Apa kunut nazilah? Kunut nazilah itu doa kehancuran untuk sekelompok orang yang menzalimi orang-orang Islam, menghalangi dakwah Islam, jelas orang yang jelas gitu ya, jelas-jelas menzalimi. Nah, itu doa keburukannya Nabi Muhammad di kunut nazilah itu. Nah, selebihnya Nabi tidak pernah berdoa keburukan. Bahkan di dalam riwayat Nabi itu membunuh orang tidak pernah. Membunuh orang secara langsung tidak pernah. Jadi kalau perang Nabi itu bertahan, cuma nangkis saja gitu ya. Tapi membunuh langsung dalam riwayat ini ya, menurut pendapat beberapa ulama tidak pernah. Satu-satunya orang yang pernah mati di tangan Nabi adalah seseorang yang mencaci maki Allah di dalam peperangan ini. Kemudian Nabi meminta tombak dari sahabatnya, diberikan tombak ke Rasulullah. Rasul melempar tombak itu cuma menggores sedikit lahirnya, tidak membunuh ini ya,
menggores sedikit lehernya, orang itu menggelepar selama 3 hari, habis itu mati. Kata ulama, ini orang yang paling celaka di dunia. Nabi diutus rahmatan lil alamin, dia kena tombaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillah min dzalik. Ini saya akhirnya ngomong ke kanan ke kiri tidak selesai akhirnya. Tapi mudah-mudahan dapat manfaat ini ya. Jam berapa ini? Sudah jam 10. Ini kita sudahi di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Mungkin tinggal 1 kali pertemuan lagi ya. Insya Allah kita akan masuk ke bab berikutnya. Mabhath al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masih 1 bab lagi, bab doa ini insya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan yang sempurna lahir dan batin, dan dijadikan bulan Ramadan yang akan kita temui nanti menjadi bulan Ramadan yang terbaik seumur hidup kita, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan keberkahan, rahmat, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan segala kunci-kunci kebaikan ke dalam diri kita, kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi, kebaikan lahiriah, kebaikan batiniah, kebaikan ruh, kebaikan sir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah bisiril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.